channel YouTube gua OW Radio Kusut. Apa yang gua sampaikan dan apa yang gua sajikan pasti kusut. Is oke, nggak usah lu perdebatkan. Yang penting lu nikmatin aja permainan karya anak bangsa ya, yang memiliki skill dan talent yang sangat luar biasa. Tapi sebenarnya gua bukannya mau mereaction ya. Ada sebuah informasi yang mungkin bisa membuat kita terinspirasi, termotivasi dalam berkarya, dan pastinya kalian pasti suka sih ya kalau berita-berita tentang musik ya. Dan sebelum gua lanjut, gua mau menyampaikan pesan agar tetap jaga kesehatan dalam situasi panas atau cuaca yang tidak menentu, panas yang sangat luar biasa, dan tetap jaga kesehatan. Jangan terlalu banyak minum es, karena es jika kita minum dalam keadaan suhu badan yang sangat panas itu mampu mempersempit pembuluh darah ya. Jadi jangan terlalu sering lah, boleh minum es tapi jangan jarang-jarang lah ya. Yang bagus itu air hangat walaupun cuaca panas itu ya. Dan buat kalian yang mungkin sedang beristirahat, selamat beristirahat. Buat yang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas. Dan buat kalian yang mungkin kurang sehat, semoga Allah angkat penyakitnya dan kembali beraktivitas. Ada sebuah berita yang sangat menarik dari dari media Forbes ya. Tapi sebelum gue masuk ke media tersebut, gue mau menyampaikan buat gue juga bingung ya. Masih aja ada haters yang memang tidak suka dengan orang-orang yang penuh prestasi ya. Di sini katakanlah voice over ceprot, dan sampai saat ini hatersnya itu cukup lumayan ada ya, walaupun nggak terlalu banyak tapi ada dan luar biasa. Begini loh ya, kalau misalnya ada orang yang memiliki karya, memiliki prestasi, memiliki skill talent yang sangat luar biasa, itu kalau dihina, dimaki, itu motivasinya apa ya? Motifnya apa? Gua nggak ngerti ya, gua nggak ngerti. Sementara apakah yang yang menghina, yang mencaci maki voice over ceprot itu dia memiliki karya, memiliki prestasi? Jangan-jangan dia memiliki masalah pada dirinya sendiri, atau memang dia iri, tidak memiliki prestasi, dan atau mereka memang ngefans dengan voice over ceprot tapi dari sisi yang berbeda ya. Gua nggak ngerti ya. Dan gue juga nggak tertarik dengan dengan celotehan yang tidak baik terhadap karya orang lain. Gue juga nggak tertarik untuk membacanya. Akan tetapi lama-lama gue sebel juga ya, sebel dengan orang-orang seperti itu ya. Buat gua ya udah, nggak usah lo menghina lah ya kan. Buktikan aja kalau memang lu lebih baik dari dia, ya buktikan dengan karya lu ya, dengan life skill yang lu punya gitu loh. Nggak usah lu menghina orang, musiknya jelek, hanya hanya gimmick hijab ya. Tuh kalau tuh memang dia gimmick atau apapun, terbukti dia itu punya karya, dan terbukti dia mendunia, dan terbukti juga memang banyak penggemarnya. Why gitu? Apa salahnya gitu? Gue bisa membuktikan bahwa memang gue itu orang yang antipati ya, mencela karya orang lain, menghina karya orang lain ya. Karena buat gue itu sebuah karya adalah sebuah capaian ya, capaian dari skill kita atau dari kemampuan kita, dan baik buruknya itu kembali lagi dengan selera masing-masing individu ya. Buat gua hal yang kayak begitu nggak perlu dihina ya. Lu suka musik jazz, lu suka musik rap, lu suka musik rock, lu suka musik dangdut, silakan ya, karena itu selera, dan semua itu sama-sama musik gitu loh. Lu nggak bisa lu makan di warteg
A, di warteg B, di warteg C, ya. Wah, di warteg A nggak enak, wis nggak bisa lo bilang itu nggak enak. Karena apa? Selera orang beda-beda. Buktinya di warteg yang lo bilang nggak enak masih banyak pembelinya gitu. Kembali lagi dengan selera, ya. Dan gue bisa membuktikan ya bahwa media Forbes, ya. Ada yang tahu media Forbes itu dari mana? Ya? Media Forbes ini adalah media yang cukup tua, ya, cukup tua dan cukup legend di Amerika Serikat, ya. Karena media tersebut itu berdiri tahun 1917, bahkan mungkin ya kakek nenek lu itu belum lahir zaman itu, ya. Karena ya sudah cukup lama usianya, ya. Dan media Forbes ini memuat berita tentang Voice Obat Ceprot. Dia sangat mengapresiasi capaian-capaian dari Voice Obat Ceprot hingga dia terdaftar sebagai grup band yang usia di bawah 30, ya, di bawah 30 tahun, ya, atau musisi populer di bawah usia 30 tahun yang sudah mendunia. Itu kan capaian yang sangat luar biasa. Halo bro, yuk kita berpikir sehat, ya. Jangan kita menggunakan sentimen, ya. Boleh kita menggunakan emosional, tapi gunakan emosional itu secara positif, ya. Oke, kita ada berita dari dari Forbes, ya. Forbes media dari Amerika Serikat yang berdiri tahun 1917, ya. Oke, suara Baceprot, ya. Profil suara Baceprot, tentang suara Baceprot, dan ini sudah gue translate, ya. Setelah 1 dekade bersama, band metal Indonesia berhijab dan beranggotakan perempuan Voice Obat Ceprot atau VOB tahun lalu merilis album bertemakan pertamanya, Retas, kemudian keluar dari label rekamannya untuk menjadi independen, ya. Luar biasa, ya. Karena memang kalau kita menjadi musisi yang independen, kita bebas bersuara. Tapi kalau misalnya kita masuk industri musik, label musik, itu kita diatur lah, ya. Nggak bisa kita sembarangan bikin syair, bikin aransemen. Pasti produser atau komposer itu menginginkan yang terbaik, yang lebih soft, yang memang punya nilai jual yang sangat luar biasa. Berbeda dengan independen, ya. Karena seharusnya buat gue, ya, musik itu harus independen sih, ya. Karena ini sebuah karya, kebebasan kita berekspresi. Bagaimana kita menciptakan sebuah syair, bagaimana kita menciptakan musik, ya, itu adalah sebuah kebebasan, kemerdekaan yang harusnya memang harus diapresiasi karena independennya gitu loh, ya, kenetralitasannya terhadap seni, ya. Oke, kita lanjut, ya. Keputusan berani ini sesuai dengan reputasinya dalam menentang stereotip di negara mayoritas Muslim. Band ini beranggotakan Firda Marsha Kurnia sebagai vokal, Widi Ramawati bass, dan Aris Siti Aisyah sebagai drummer, ya. Mereka diperkenalkan dengan metal di awal masa remajanya oleh seorang guru yang mengajari mereka cara memainkan alat musik dan membantu mendirikan band mereka. Mereka mulai dari mengcover lagu-lagu hit group seperti Metallica untuk acara sekolah hingga menciptakan musik mereka sendiri dan melakukan tur internasional. Luar biasa, ya. Ngopi dulu kali enak, ya. Kita ngopi dulu. Ini bukannya anggur, ya. Ini kopi. Dari mana tadi gua bacanya, ya? Lupa gua. Pada bulan Juni mereka akan tampil di Glastonbury. Ada buat kalian agar kalian tahu bahwa
salah satu musisi Indonesia pertama yang main di di Inggris, Glastonbury, ya. Glastonbury ini hanya voice over Ceprot, ya. Sebelum dan sesudahnya gua nggak tahu. Kalau yang jelas sebelumnya pun nggak pernah ada grup musik atau penyanyi Indonesia yang bermain di Glastonbury ini, itu belum pernah ada, dan baru voice over Ceprot di TS, di salah satu channel YouTube TS Media. Di situ voice over Ceprot menyatakan bahwa dia bukan hanya tampil di Glastonbury, tapi beberapa klub, bar, beberapa kota banyak yang menginginkan voice over Ceprot itu tampil di tempatnya, ya, atau di kota-kotanya. Dan ini adalah terbukti bahwa memang voice over Ceprot bukan bukan kaleng-kaleng. Penggemarnya di luar negeri itu banyak. Sorry, gue batuk, ini gue kesedak ini, sedak. Hal yang unik, biasanya orang itu popularitas dari negaranya sendiri baru internasional, akan tetapi berbeda dengan voice over Ceprot, dia terkenal di luar negeri dulu baru Indonesia. Itu luar biasa, unik, ya. Kita lanjut. Musisi Indonesia pertama yang tampil di Festival Inggris dalam 54 tahun sejarahnya dengan lirik yang membahas isu-isu seperti ketidaksetaraan gender dan perubahan iklim. Majalah Metal Hammer, ya, yang berbasis di Inggris menyebut Voice over Ceprot sebagai band metal yang dibutuhkan dunia saat ini. Salah satu single mereka, Tuhan Izinkan Saya Tolong Membuat Musik, telah ditonton lebih dari 5 juta kali di YouTube. Luar biasa, ya. Itu capaian loh, ya. Itu prestasi, ya. Secara tidak langsung Voice over Ceprot itu membawa nama baik bangsa Indonesia ke Eropa, ya, ke luar negeri, ke manca dunia, ya. Dan secara tidak langsung dia pun mensiarkan agamanya dengan keyakinannya, dengan dengan kekuatan imannya. Dia tetap menggunakan hijab, dia memperkenalkan hijab, memperkenalkan wanita-wanita muslim, ya, bahwa wanita muslim tidak hanya sebatas seperti ini loh, tapi wanita muslim juga punya karya, ya, punya karya musik yang memang layak didengarkan bagi setiap kalangan. Kenapa gue bilang Voice over Ceprot adalah metalhead setiap kalangan, ya. Karena memang cuman satu-satunya grup band rock metal, ya, yang tampil di depan pejabat Voice over Ceprot. Nggak ada lagi selain itu, ya, nggak ada lagi. Itu luar biasa loh capaiannya, dan nggak kaleng-kaleng, ya. Dan kalau misalnya media Forbes ini memberikan apresiasi yang berlebihan, ya gue rasa itu bukan suatu hal yang berlebihan. 30 musisi atau 30 grup band populer yang usianya di bawah usia 30, ya, itu salah satunya Voice over Ceprot masuk kategori itu. Itu tingkatannya dunia loh, bukan tingkatan camat, kelurahan, apa lagi, ya, atau provinsi atau nasional, tapi ini internasional, dan itu perlu kita apresiasi. Jadi yuk kita berpikir bagaimana kita melahirkan karya, kita berpikir bagaimana kita menggali kreativitas kita untuk melahirkan karya, ya, tanpa sentimental terhadap karya orang lain. Itu lebih positif. Ketimbang lo ngurusin karya orang lain, mendingan lo ngurusin karya lo sendiri. Apa yang sudah lo buat terhadap karya, ya. Apakah lo memiliki karya? Tunjukkan, ya. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan, dan luar biasa. Thank you, ya. Semoga kalian tetap semangat, ya, buat Voice over Ceprot, ya. Tetap berkarya, ya, lahirkan karya-karya yang lebih baik lagi, karena gue yakin kalian itu bisa menciptakan karya yang luar biasa,
yang layak didengar, bukan hanya layak dinikmati, tapi layak didengar dan layak diapresiasi. Dan go bye, go ciao.